La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of him, be like Al-Habib. And in your deepest need and in your deepest grief, call on him in humility. Place your trust in the one to whom creation turns. You'll find redemption and find peace. Ngajarnya, tetapi yashudduhu ba'duhu ba'dan, yang saling harus menguatkan satu dengan yang lainnya. Ingat bahwa persaudaraan, bahwa ukhuwah, bahwa pertemanan itu sangat penting adanya. Kenapa sangat penting? Karena dalam Al-Quran dinyatakan al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Landasannya harus berdasarkan ketakwaan. Kalau tidak ada landasan ketakwaan, maka dalam ayat ini menyatakan bahwa al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu. Pertemanan yang sangat erat nanti yaumil kiamat tidak akan bisa menolong, tetapi digambarkan dalam ayat ini aduun, artinya jadi musuh. Tapi ada kecualinya, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nanti gambaran di akhirat nanti akan saling temleh menemleh. Coba saja mana mah. Gara-gara maneh orang jadi ngedul ke masjid. Gara-gara mana orang ketara berjamaah, semuanya saling tuduh, saling menyalahkan. Illal muttaqin, kecuali persaudaraan, pertemanan yang dilandasi oleh ketakwaan. Bisa jadi nanti di yaumil akhirat nanti kita saling menolong. Ya Allah, saya pernah ngaji di Bani Gojali, dia adalah orang yang takwa, ya Allah, angkat dia kepada surga, ya Allah. Kecuali orang yang bertakwa yang bisa menolong satu sama dengan yang lain. Maka kita harus saling menatap pada hari ini. Mudah-mudahan kalau saya ada di neraka, mungkin para bapak, para ibu bisa memanggil saya nanti, ataupun sebaliknya. Kenapa? Landasan kita harus ketakwaan. Karena dengan ketakwaan kita akan saling membantu. Bukan hanya di dunia. Dengan ketakwaan kita bisa membantu sampai zaman akhir, sampai ke akhirat kita bisa saling membantu. Ya Allah, dia suka ngaji, ya Allah, saya sebagai saksinya, ya Allah, angkat dia ke surga, ya Allah. Bisa seperti itu nanti. Maka tetap saudara kita, lihat nanti di surga ada nggak saudara kita, maka panggillah mereka. Karena orang yang takwa akan menjadi luar biasa saktinya, bisa memanggil satu dengan yang lain. Karena sekali lagi, bagi takwa adalah tiket masuk surga. Al-jannatu 'iddatul lil muttaqin. Tujuan kita semua sama. Tujuan kita semuanya sama adalah masuk surga. Maka tiket yang harus kita raih semuanya adalah ketakwaan. Sekali lagi, dengan ketakwaan kita akan saling membantu. Pernah seorang ulama lagi ngaji seperti ini diibaratkan para muridnya. Jadi ulamanya pas mau buka puasa, dia mau minum, tapi tiba-tiba dia berhenti sebelum menunggu minuman. Dia menangis sejadi-jadinya. Dia menangis sejadi-jadinya. Sampai terheran-heran semua muridnya. Wahai guru, ada apa gerangan guru? Ada apa? Engkau menangis sejadi-jadinya. Ada apa? Saya teringat dalam Al-Quran. Apa yang engkau ingat, wahai guru?
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Penduduk neraka menyeru pada penduduk surga. Nanti ada gambaran, ada dialog. Penduduk neraka ke penduduk surga menjerit semuanya, meminta sesuatu pada penduduk surga. Apa yang dipintanya? An afidhu alaina minal ma'. Mintalah aku seteguk air saja. Kenapa? Di neraka ada minuman min hamim, dari air numagola. Makanannya ada min zakum, dari duri. Dimakan bukan menjadi kenyang, diminum bukan menjadi segar, tapi penderitaan, penuh penderitaan. Sayang 1000 sayang, di akhirat tidak ada kematian. Apabila kulit kita habis, badalnahu juludan akhar liyadzuqul adzab. Kami gantikan kulit yang lainnya. Terus diadab, disiksa, habis diganti lagi, habis diganti lagi. Begitu juga akan merasakan kehausan yang luar biasa, sehingga menyerulah penduduk neraka penuh surga, an afidhu alaina minal ma'. Minta aku seteguk air saja. Apa kata penduduk surga? Bukan saya tidak mau, di sini sangat banyak kenikmatan. Gambaran di surga nanti, mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatarat ala qalbi bashar. Nikmat sejauh nikmat mata melihat tidak bisa dibandingkan, atau pendengaran mendengar kenikmatan yang sangat luar biasa tidak mungkin bisa dibayangkan dengan pendengaran, atau kita ngelamun saja. Begitu dahsyatnya nikmatnya di surga, tidak wala khatarat ala qalbi bashar. Ngalamun saja tidak bisa dilamunkan, begitu nikmatnya. Kata penduduk surga, di sini banyak makanan, di sini banyak minuman, tapi saya tidak bisa memberikan. Kenapa? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Bukan kami tidak mau memberikan minuman, bukan kami tidak mau memberi makanan karena di sini banyak, tetapi Allah mengharamkan. Ini ayat selanjutnya sangat menyayat-nyayatkan hati sebenarnya. Kalau kita resapi ayat-ayat ini sangat luar biasa. Kenapa Allah berbuat seperti itu? Kenapa Allah berbuat seperti itu? Kata Allah, yawma nansahum kama nasu liqa'a yaumikum hadza. Dia ngadu ke Gusti Allah, kenapa tentengan Allah itu seperti ini siksaannya? Kata Allah apa jawabannya? Fal yauma nansahum. Ini sangat menyedihkan, sangat menyayat hati. Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumikum hadza. Kata Allah, inilah aku akan melupakan kamu seperti kamu melupakan aku di dunia. Ini luar biasa. Makanya kita masih berikan kenikmatan ini. Kata Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa tidak ada karunia yang sangat amat besar kecuali adalah nikmat umur. Karena dengan nikmat umur kita diberikan waktu untuk bertobat kepada Allah. Imam Al-Ghazali ma'atu naun bicara itu, pahalanya sudah banyak, tapi kata-katanya tidaklah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita kecuali nikmat umur. Karena dengan nikmat umur kita bisa kembali kepada Allah. Karena dengan nikmat umur kita bisa taqarrub ya Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena dengan nikmat umur kita bisa taqarrub kepada Allah. Sekali lagi mudah-mudahan perkumpulan ini perkumpulan yang penuh pahala. Maka luruskanlah niat bahwa kita berangkat ke sini ini adalah panggilan Allah. Silaturahmi adalah panggilan Allah.
Apalagi di sini ada ngajinya. Tidak cukup ngaji tapi harus wa yatadarasuna bainahum. Dalam hadis yang sahih dinyatakan, man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazzalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarallaha fi man 'indah. Setelah kita ngumpul di sini, kalau niatnya benar, akan ada 4 yang kita bawa nanti. Kalau kita niatnya benar, mendengarkan dengan benar, memakai adab-adab sesuai dengan anjuran Rasul, anjuran Allah, maka kita akan mendapatkan 4. Apa 4 itu dari harta? Alhamdulillah kita berkumpul di sini, kita mempelajari Al-Quran, membacakan Al-Quran. Di dalam hadisnya 2 paket, ini bukan 1 paket. Yaqra'una kitabullah wa yatadarasuna bainahum. Yang pertama membaca ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua adalah wa yatadarasuna bainahum. Kita harus ngadaras, kita harus mempelajari. Barang siapa yang melakukan 2 ini, yaqra'una kitabullah wa yatadarasuna bainahum illa nazzalat 'alaihimus sakinah. Allah akan menurunkan ketentraman jiwa. Bukannya orang mencari dunia itu mencari ketenangan. Banyak orang mencari kekayaan untuk apa? Untuk tenang. Banyak orang mencari popularitas untuk apa? Untuk tenang. Orang mencari jabatan untuk tenang. Tapi tidak mungkin dicapai dengan itu saja. Ini yang janji Allah bagi orang yang membaca Al-Quran wa yatadarasuna bainahum, membaca Al-Quran, mempelajarinya. Janji Allah yang pertama adalah nazzalat alaihimus sakinah. Allah akan memberikan sakinah, ketentraman jiwa. Yang kedua adalah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi kasih sayang. Kita melihat saudara kita ngumpul di sini, ada rasa kasih sayang. Kalau tidak ada rasa kasih sayang, berarti niatnya ada yang salah. Kemudian yang ketiga adalah wa khaffathumul malaikah, dan Allah akan menjaga kita dengan diberikan malaikat. Wa khaffathumul malaikah, ada gangguan-gangguan yang kasat mata, Allah akan jaga kita. Dengan cara apa? Allah turunkan malaikat. Yang keempat adalah wa dzakarallaha fi man 'indah, dan Allah akan membicarakan kita, menyebut-nyebut kita di siapa? Di sekitar, yaitu para malaikat. Sekali lagi, mudah-mudahan acara ini menambah keimanan, menambah persaudaraan, kemudian mengikat lagi rasa kasih sayang di antara kita. Karena persaudaraan kita selaku orang muslim akan saling membantu. Dalam hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ada riwayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Ada 3 orang yang berpergian, kemudian di tengah perjalanan terjadilah malam yang mau tidak mau harus istirahat. Masuklah istirahat dalam gua. Ternyata guanya tertutup oleh batu. Apa yang terjadi? Tenaga tidak bisa mengeluarkan batu tadi. Yang bisa adalah doa. Doa sijanul muslimin, doa mukhul ibadah. Dengan doa teh senjata orang muslim. Saripatina ibadah. Tidak ada cara lain kecuali berdoa. Maka berdoalah yang 3 orang tadi. Yang pertama adalah orang yang memuliakan ibu bapanya. Dia adalah seorang pekerja yang akhirnya dia memerah susu. Dia tidak mau meminum untuk dirinya dan keluarganya kecuali memberikan kepada ibu bapanya terlebih dahulu. Sehingga suatu ketika dia sudah membawa susu tadi diberikan ke ibu bapanya, tetapi ibu bapanya ketiduran. Dia tidak mau memberanikan diri untuk membangunkan ibu bapanya, saking tawaduknya.
saking hormatnya kepada ibu bapak, saking sayangnya kepada ibu bapak, luar biasa penghormatan kita birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Dan sampai pagi baru dia inginkan untuk ibu bapaknya dan dibawa pada keluarganya. Ya Allah, kalau ini ada amalan mutaqabbalah, amal yang diterima oleh Engkau ya Allah, geserkanlah batu ini. Maka batu ini tergeser. Hormat kepada ibu bapak adalah derajat yang tinggi. Sampai ada hadis bahwa Allah la yaqbalullah sarfan wala adla. Allah tidak akan menerima amalan sunnah dan wajib. Wala adlan artinya tidak adil maksudnya, tapi dalam tafsirannya adalah Allah tidak akan menerima amalan sunnah dan wajibnya. Kita melaksanakan banyak amalan tapi percuma kalau ada dalam diri kita 3 perkara ini, tidak akan Allah terima. Akan dihitung amalan kita. Jangan ada sampai dibanding jari 3 perkara ini dalam diri kita. Yang pertama adalah akun, yang kedua adalah wamannahu, yang ketiga adalah wal mukadzibuna bil qadar. Yang pertama adalah akun, durhaka terhadap orang tua. Kita tahu semuanya bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga adalah di telapak kaki orang tua ibu kita. Sebanyak apapun amalan kita, kalau kita durhaka kepada orang tua, maka la yaqbalullah sarfan wala adlan. Allah tidak akan menerima amalan kita. Mudah-mudahan dengan kita bersilaturahmi, kita mendekatkan diri kepada ibu bapak kita, momentum yang baik menghadapi bulan Ramadan, syahrul Quran, bulan Quran, syahrul maghfirah, bulan ampunan, syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Kita membersihkan diri kita dulu. Seperti halnya kita ada kedatangan tamu yang agung, maka apa yang kita lakukan, kita bersih-bersihkan. Ini adalah momentum yang baik. Kita silaturahmi, kita minta ampunan kepada ibu bapak kita. Karena kadang banyak orang yang pengen mencari surga, tapi dia malah meninggalkan ibu bapaknya. Bukan, ibu bapak itu adalah tiket surga. Dengan kita tawadhu terhadap orang tua, maka Allah akan ridho. Ridallah fi ridal walidain, wasukhtullah fi sukhtil walidain. Apapun masalah kita, kalau Allah udah ridho, Allah pasti memudahkan urusan kita. Sesulit apapun hidup kita, kalau Allah sudah ridho, Allah sangat gampang. Allah sangat mudah untuk memudahkan kita, untuk menyukseskan kita. Kenapa? Kuncinya ridallah fi ridal walidain, wasukhtullah fi sukhtil walidain. Dan sebaliknya, kalau orang tua sudah kita tidak enakan hatinya, maka Allah juga tidak akan enak kepada kita. Itu sudah ada nasnya seperti itu. Jadi sekali lagi, momentum ini adalah momentum yang baik untuk kita kembali lagi diingatkan kembali bahwa orang tua adalah segala-galanya. Hidup senang di dunia, hidup senang di akhirat karena memuliakan orang tua. Uwais Al-Qarni bisa disebut sangat terkenal di langit dan tidak terkenal di dunia. Salah satu amalannya adalah memuliakan orang tua. Uwais Al-Qarni adalah ngegendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah, digendong. Itu yang dilakukannya sampai Rasulullah mewasiatkan pada Umar dan Ali, kalau datang dari Yaman seseorang, maka kamu minta pangadoakeun, kenapa sangat mulia di sisi Allah. Uwais Al-Qarni adalah orang yang biasa, hartanya tidak banyak, dia pengembala domba, tetapi dia sangat hormat sama ibunya. Karena bapaknya sudah meninggal, dia sangat hormat sama ibunya. Sampai apapun keinginan ibunya pasti dia lakukan. Salah satunya ibunya ngomong sama Uwais Al-Qarni, wahai Uwais, saya memang pengen ibadah haji, jadi dipikiran sama Uwais, bagaimana saya yang tidak punya harta ini bisa memberangkatkan ibu saya dari Yaman ke Mekah, harus nyewa onta,
kemudian perbekalan dan seterusnya, padahal saya seorang pengembara. Tetapi ibunya meminta kebahagiaan saya adalah keluarga ibu saya. Itu yang menjadi spesial. Mas ampun, sampai dia berjuang, dia punya kambing, dia gendong kambingnya setiap hari. Dia punya kambing kecil digendong tiap hari karena kandangnya di atas bukit, dia gendong tuh. Pas kambingnya sudah gede, akhirnya 100 kilo, dia tersenyum. Masyarakat sekitar menertawakan, kasih gue senang langsung di jalan. Kayak aturan rumah di aku, jangan. Tapi apa tujuan dia sangat ini? Dengan latihan saya ngakot domba ini, saya akan memberangkatkan haji ibu saya. Luar biasa. Setelah dombanya besar, dia tersenyum. Keinginan ibu saya akan terpenuhi. Kebahagiaan saya akan saya dapat dengan melihat ibu saya bahagia. Itu yang sangat luar biasa. Di Akot, di Yaman, Hamakah. Mau diibaratkan mati Garut sampai ke NTB, Nusa Tenggara Barat, tebingnya deh. Tinggal di internet sekitar situ. Ayo kiat, ayo ngakot ibuna sampai ke NTB. Wah, wes apa namanya di Akot? Di Akot, apa yang dia lakukan di Mekah? Di Wukuf Arafah, makom ijabah, saatul ijabah, apa yang didoakan? Ya Allah, ampunilah ibu saya. Ya Allah, rahmatilah ibu saya. Ya Allah, sayangilah ibu saya. Sampai terdengar sama ibu. Udah wes cukup, wes udah doain buat kamu ya wes. Cukup, ibu mau doain buat ibu saya. Kata wes apa? Kebahagiaanku adalah kebahagiaan melihat ibu bahagia. Itu yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, punten bisanya sanes memagahan mojai ka laut, sanes sebagai dagang bumbuhan dicari. Ini adalah sihir kesepuhan para alim ulama, tapi lima tes amanah pangitan ngersakin mana itu belum pernah ayat siaun tapi ini adalah amanah, mudah-mudahan yang disampaikan jangan lihat sayanya ada saya banyak yang salahnya. Undur makola walatan burman kola, apa-apa yang diucapkan tadi dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadisnya, lihat saja itu, jangan melihat saya, karena kalau melihat secara personal mah coba cawa dengannya masih dunia hapunten kumawantun kain atas amanat pun mana sedang aduikan nanti digunakan pada sanis apa yang saya pikirkan, tapi ayat-ayat Al-Quran mudah-mudahan tadi ciri-ciri orang beriman kita tukir Allah wazilat qulubuhum wajatu lihat alaihim ayatun azadatum iman sasiur sabun jalan orang bisa meningkatkan keimanan orang kita bantahan biasa dibutuhkan hapunten dunia ayat Al-Fatah wana ayat Al-Fatah ayat khusus nanti pribadi simpuli atau nulas nanti Gusti Allah itu dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.